Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari Jumat bulan suci Ramadan 9 Ramadan, pada hari itu negara kita Republik Indonesia mengumumkan ke seluruh dunia bahwa kita merdeka dari penjajahan Belanda. Allahu Akbar. Dipilih hari apa? Hari Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sayyidul Ayyam, pemimpin hari adalah hari Jumat. Tepat hari ini Jumat. Bulan yang dipilih adalah bulan Ramadan. Ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, tapi yang dipilih adalah bulan Ramadan. Bertemu Sayyidul Ayyam, pemimpin hari, dengan Sayyidus Syuhur, pemimpin bulan. Itulah hari kemerdekaan negeri yang paling banyak muslimnya di dunia, melawan kafir Belanda dan Jepang. Maka sebagai umat Islam bangga atau tidak bangga? Itulah mengapa pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita nyatakan atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, harinya hari Jumat, bulannya bulan Ramadan, tanggal Masehinya dipilih tanggal angka 17 rakaat muslim sehari semalam. Subuh 2, zuhur, ada yang bilang zuhur 5, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Ini semua penuh dengan simbol. Ini bukan asal-asalan. Kenapa tanggal yang dipilih 17 rakaat muslim membaca Al-Fatihah sehari semalam. Hari Jumat, hari yang paling mulia bagi umat Islam, bulan Ramadan. Kenapa kita tidak peringati kemerdekaan ini 9 Ramadan? Betul? Karena kalau 9 Ramadan kita tidak bisa panjat pinang. Tapi setiap bulan Ramadan, kalau mau merasakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bagaimana rasa Bung Karno Hatta, maka 9 Ramadan renungkanlah, naikkanlah bendera, lapar hari itu. Disitulah orang lapar. Belanda, Jepang itu takut sama orang lapar. Orang lapar yang teriaknya keras, Allahu Akbar. Masih ada yang lapar. Orang kenyang tidak bisa berteriak. Orang kenyang bawaannya duduk. Maka kalau mau melawan Belanda harus berlapar-lapar. Orang lapar yang bisa membalikkan Belanda ke Amsterdam, mengembalikan Jepang ke Tokyo, akhirnya kita pun merdeka. Sudah berapa tahun? 78 tahun. Apakah kita sudah merdeka? Belum. Kita sudah merdeka. Siapa yang bilang kita belum merdeka, berarti dia mengkhianati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sudah merdeka apa belum? Tapi katanya belum.
Merdeka dari Belanda sudah. Merdeka dari Jepang sudah. Kita belum merdeka dari 5. Betul? Betul, orang saya belum bilang. Yang pertama, kita belum merdeka dari kejahilan. Masih banyak yang belum bisa baca Quran. 72% orang Indonesia tidak bisa baca Quran, kecuali jamaah Masjid Jami Matraman. Allahu Akbar. Setelah Bung Karno Hatta membacakan proklamasi 17 Agustus 1945, masjid yang paling dekat dari tempat pembacaan proklamasi adalah Masjid Jami Matraman. Maka masjid ini menjadi saksi atharus salihin, tapak kaki para pejuang. Hari Jumat mereka sholat Jumat di sini, mereka melaksanakan puasa di sini. Maka siapa yang sholat di sini, bekas tapak kakinya insya Allah ketemu dengan tapak kaki para mujahid fisabilillah. Ini masjid bukan sembarang masjid ini. Ini masjid yang luar biasa panasnya. Panas waktu bertempur melawan Belanda itu. Betul. Maka kejahilan ini harus mesti wajib kita lawan. Siap melawan kejahilan? Siap mewakafkan tanahnya untuk buat rumah Quran? Ayo daftarkan. Yang punya emas perak, yang punya uang, yang punya anak. Saya tidak punya emas Ustaz. Anak saya wakafkan untuk menghafal Al-Quran. Bagus. Ini sekarang banyak ibu-ibu anaknya takut sekolah tahfiz Quran, anaknya takut menghafal Quran, takut tidak makan. Betul? Betul. Kenapa takut tidak makan? Makan datang dari Allah. Hafal firman Allah, renungkan makna ayat Allah. Yang dimasukkan ke dalam hati adalah kalam Allah. Allah yang akan menjamin rezeki anakmu. Semua manusia, baik yang kaya, yang miskin, yang penguasa, rakyat jelata, semuanya dalam genggaman kudrat iradat kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Maka jangan takut sekolahkan anak ke pondok pesantren. Mata'alallahu bituli umrihi, mudah-mudahan kiai panjang umur. Dengan panjangnya umur guru kiai kita, maka selamat umat ini dari kejahilan. Al-isnad minad din, sanad itu bagian dari agama. Fansuru amman ta'khudhu dinakum, kamu ambil pelajaran, lihat ngambilnya dari siapa. Jangan karena baru tobat, baru hijrah, semangat berapi-api, ngaji asal-asalan, cari di YouTube, asal viral, ikut. Ternyata bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kita tidak belajar kepada Syiah, kita tidak belajar kepada Wahabi, kita tidak belajar kepada Khawarij, kita tidak belajar kepada Mu'tazilah. Kita hanya belajar kepada guru-guru kita, ahlus sunnah wal wujud tidak apa mukhalafahu bil hawadis dia mu'mina sini Allahu Akbar.
belajar kepada ulama Ahlus Sunnah wal. Ini asal ngaji di YouTube, lihat followernya banyak, lihat viewernya banyak, lihat subscribernya banyak, lihat videonya bagus. Dengar, tidak semua bisa didengar, tidak selamat kalau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan umat ini selamat dari kejahilan, insya Allah. Ini anak-anak muda, anak-anak kecil, semua dibawa oleh bapak ibunya. 78 tahun kita sudah merdeka. Masjid Jami Matraman, Menteng, Jakarta Pusat, masih ramai orang ke masjid, masih ada pengajian. Insya Allah sampai hari kiamat masih terjaga, insya Allah. Siap menjaga Masjid Jami? Siap memakmurkan Masjid Jami? Siap membangun Masjid Jami? Siap bantu 10 miliar? Siap. Allahu Akbar. Ditunggu janjinya. Jangan ada dusta di antara kita. Mengapa kita perlu menjaga masjid ini? Karena masjid ini bersejarah. Kenapa kita perlu menjaga masjid ini? Karena Nabi tidak meninggalkan istana yang megah, Nabi tidak meninggalkan kereta kencana dari emas, Nabi tidak meninggalkan kursi dari permata. Yang ditinggalkannya adalah masjid. Siapa yang memakmurkan masjid? Siapa yang membangun masjid? Siapa yang meramaikan masjid dengan majelis ilmu, majelis taklim, tabligh akbar? Dia sudah menjaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aslil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim terjajah oleh kejahilan. Insya Allah semangat belajar, kita akan selamat dari kejahilan, menang melawan kejahilan. Takbir. Karena jahil, karena bodoh, karena tidak mengerti agama, akhirnya kita mau diadu. Jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu hanya Belanda itu hebat atau tidak hebat? Belanda tidak hebat, tapi karena kita bodoh, akhirnya mau diadu domba, bersaudara, kelahi, anak dengan bapak, bunuh-bunuhan, rebutan kekuasaan karena kejahilan. Maka Islam datang mempersaudarakan. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Kita semuanya bersaudara, beda warna kulit, beda bapak, beda ibu, beda suku, beda bahasa, tapi kita diikat dengan ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kaya merasa hebat dengan hartanya, yang berkuasa merasa hebat dengan harta kekuasaannya. Kasih aja, kasih. Masya Allah. Ini banyak yang orang kaya-kaya banyak di sini, insya Allah. Amin. Ini yang akan menyelesaikan dak yang 10 miliar tadi.
Ini yang penguasa-penguasa, pejabat-pejabat banyak yang hadir ini insya Allah. Amin. Tapi yang paling mulia bukan yang punya harta, yang paling mulia bukan yang punya jabatan. Inna akramakum indallah. Yang paling takut kepada Allah. Doakan supaya Ustadz Somad yang paling takut kepada Allah. Jangan sampai Ustadz Somad yang ceramah, Ustadz Somad yang menggelegar, tapi tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Ibadahnya ujub karena ingin dipuji manusia. Ceramahnya habis pahalanya karena riya dan sum'ah. Pahala Ustadz Somad sudah dihabiskan oleh viewer, follower, dan subscriber. Doakan supaya Ustadz Somad selamat dari riya, selamat dari sum'ah. Sebagaimana guru-guru kita, kiai kita, habaib kita yang ikhlas mengajar rutin di Masjid Jami Matraman ini, begitulah hendaknya lembut hati kita semuanya belajar dan mengajarkan agama ini insya Allah. Amin. Kuncinya jangan merasa diri lebih mulia, jangan merasa diri lebih hebat. Semua yang kaya-kaya, semua yang tinggi jabatannya, semua ini berasal dari tanah. Ada yang berasal dari semen, berarti dia tiang beton. Ada yang berasal dari besi, berarti dia robokop. Ada yang berasal dari kabel, berarti transformer. Kita semua kullukum min Adam. Kamu semua dari Adam. Wa Adam min turab. Adam diciptakan dari tanah, kembali ke atas tanah, masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Apa yang disombongkan? Apa yang dibanggakan? Banggalah karena dirimu menjadi hamba Allah. Jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba kuasa, jangan jadi hamba popularitas. Kita semua adalah hamba Allah. Hamba Allah itu bahasa Arabnya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Itu doa. Mudah-mudahan Abdul Somad memang betul-betul Abdul Somad. Jangan jadi nama Abdul Somad tapi isinya Abdul YouTube. Jangan jadi Abdul Instagram. Jangan jadi Abdul Google. Tapi jadilah hamba Allah. Kalau merasa diri hamba Allah, tidak bisa diadu domba. Siapapun yang mengadu domba, Ustadz Somad, kamu katanya nggak apa-apa, kamu bukan siapa-siapa, katanya kamu tidak berilmu, katanya kamu jahil. Memang aku jahil, aku bukan apa-apa, dan aku bukan siapa-siapa. Emang kamu mau apa? Tidak bisa diadu domba. Karena kita merasa diri kita rendah, kita bukan apa-apa, dan kita bukan siapa-siapa. Tapi kalau kita merasa diri hebat, tinggi, maka ketika kita dijatuhkan, kita marah. Sebetulnya kita ini marah karena orang salah atau karena faktor X. Sebetulnya kita ini marah karena orang salah atau karena ada unsur yang lain. Sebenarnya kita marah karena kita merasa diri kita hebat. Kita bawa motor nih. Pas lagi bawa motor ditabrak orang dari belakang. Tabrak. Dia keluar dari mobilnya minta maaf. Mohon maaf ya Pak. Kita marah apa enggak? Kita marah. Kita marah sama dia. Sebetulnya kita bukan marah karena dia salah, tapi kita marah karena dia punya mobil. Betul? Jangan bilang betul. Kita lagi bawa motor jalan, tiba-tiba datang orang nabrak dari belakang. Kita langsung keluar, kebun binatang keluar dari mulut kita. Sumpah serapah, caci maki, kita ngamuk dengan dia. Kita bukan marah karena dia salah, tapi karena yang nabrak itu laki-laki. Coba kalau yang nabrak, nggak apa-apa, tabrak lagi ya.
Ya. Mudah-mudahan kita ini kalau marah-marahnya karena Allah. Betul? Ridho karena Allah, marah pun karena Allah. Apakah setelah ngaji kita lantas tidak marah? Kita marah, tapi jangan sampai marah-marah. Nama siapa? Abdul Somad MM, mudah marah. Orang yang, mohon maaf kalau ada detailnya, MM yang di sini master manajemen. Nah, ini hebat-hebat semua. Kemarahan kita marah karena masjid kosong, tidak ada sholat berjamaah. Kita marah karena agama dihinakan. Kita marah karena zuriat Rasul dilecehkan. Kita marah karena ulama dikerdilkan. Tapi kalau marah karena diri kita, jangan. Ustaz Somad kalau diejek, saya tidak pernah marah. Kalian lihat sendiri di Instagram, saya cerita tentang sholat, tiba-tiba komen, Anda ingin cari obat perbucin? Pernah saya marah. Kita lagi ceramah, marilah kita mengisi kemerdekaan. Dia nawarin produk dia, Anda mencari obat mata rambut. Dia jualan di Instagram kita. Dia caci maki saya di YouTube. Pernah lihat saya marah di komen? Enggak pernah. Kenapa Ustaz nggak marah? Karena saya nggak punya passwordnya. Emangnya kalau kita marah selesai masalah? Enggak. Kita bawa motor sampai di lampu merah, lampunya merah macet, terus kita marah. Apakah dengan marah lampunya jadi hijau? Enggak. Apakah dengan marah lalu jalan jadi lancar? Tidak. Orang yang marah hanya menyiksa dirinya sendiri. Tapi saya tidak ingin selesai tausiah ini semua jamaah Masjid Jami Matraman gak ada yang marah. Pak, istri bapak dilarikan orang, berapa? Kita ikhlaskan aja. Kita mesti marah. Belanda menjajah negeri ini, maka Imam Bonjol marah, Sisingamangaraja marah, Pangeran Antasari marah, Sultan Hasanuddin marah, Hamengkubuwono marah. Mereka marah karena Allah. Jangan marah-marah. Nanti kemarahan kita dipakai orang untuk mengadu domba. Ustaz Somad, dia ngejek kamu. Siapa dia? Saudaramu. Mungkin dia belum klarifikasi dengan saya. Mungkin dia belum nonton video saya penuh. Ini videonya. Dia ngejek-ngejek Ustaz. Mungkin uangnya baru cukup untuk 2 menit. Belum cukup untuk 2 giga. Mudah-mudahan saudara kita yang belum dapat hidayah dibukakan Allah pintu hidayah. Sudah kita doakan lebih 400 orang, lebih 40 orang, belum tujuan terbuka pintu hidayah. Mudah-mudahan terbuka segera pintu yang lahannya. Ya. Saya cuma mau mancing Masjid Jami Matraman. Ternyata tidak ada satupun di antara mereka yang mau mendoakan kejelekan untuk saudaranya. Inilah contoh titisan para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Allahu Akbar. Karena jahil mudah diadu domba. Kalau sudah diadu domba, maka dia yang ketiga melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Membunuh, makan riba, memperkosa, menghabisi hak, memakan harta orang dengan cara batil. Itu berawal dari 3. Jahil, adu domba, tidak merasa belas kasihan kepada saudara. Kalau ada orang yang mengambil tanah saudaranya, membunuh saudaranya, mengambil hak saudaranya, itu berarti dia melihat orang itu sebagai musuh. Adakah musuh saya di sini? Tidak ada. Semua ini adalah saudara saya. Saudara. Dari kata seudara, satu udara, perut, saudara, saudara.
seperut. Saudara seperut dengan saya. Saudari seperut dengan saya. Oh, enggak betul Ustaz. Ustaz perutnya kan di Sumatera, kami perutnya kan di DKI Jakarta. Kita semua berasal dari perutnya satu, perut Hawa. Kalau begitu kita bersaudara karena Hawa, bersaudara karena Allah, bersaudara karena Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahnya satu, ditempel besar-besar Allah Jalla Jalaluh. Nabinya satu, ditempel besar-besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kipas boleh banyak, tapi Allah kita satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kita hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan zalimi saudara. Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ada orang yang sholatnya banyak, puasa sunnahnya banyak, haji umrohnya banyak, zikirnya banyak, sholawatnya banyak, ngajinya banyak, tapi hisabnya lama. Kenapa hisabnya lama? Karena menzolimi saudara. Makanya saya tidak mau menzolimi saudara. Ini tausiah gak boleh lama-lama. Karena ada saudara saya yang terzolimi. Makanya Ustaz Somad tausiahnya tidak lebih dari 60 menit dimanapun dia berada, kecuali khutbah Jumat. Kenapa? Karena mungkin ada orang yang dari tadi sudah gelisah mau ke toilet, akan dengar ceramah gelisah. Mungkin ada orang dari tadi yang sudah di WA istrinya, kenapa gak pulang? Jam berapa pulang? Kebetulan dia anggota ikatan suami takut istri. Maka dia bisa menjawab, bukan salahku mah, ini Ustaz Somad gak berhenti-berhenti. Kata istrinya, aku sudah tahu kalau Ustaz Somad 1 jam pasti selesai. Loh, kok mama tahu? Aku juga streaming dari rumah papa. Dan keluarganya sakinah mawaddah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah Allah. Belanda datang mengobrak-abrik tempat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa? Karena ada yang membocorkan informasi bahwa pasukan Ahmad Dahlan sedang bersiap-siap mau menyerang Belanda. Ini namanya Belanda hitam. Hidungnya pesek, kulitnya hitam, tapi otaknya otak Belanda, pengkhianat. Jadi pejuang kita dulu banyak mati syahid itu karena pengkhianat. Saya ketemu dengan veteran perang. Apa kata dia? Ustaz Somad, saya pernah ketemu dengan Jepang. Tentara Jepang sendirian datang ke kampung kami. Di belakangnya tentara Jepang hitam. Tentara Jepangnya cuma lihat-lihat aja, tapi tentara Jepang yang hitam di belakang mengambil telur ayam kami, mengambil kambing kami, mengambil makanan kami. Lebih kejam daripada Jepang, Ustaz Somad. Itu kisah true story, kisah nyata. Mereka sudah tua, 70-an, 80-an tahun, bercerita tentang kekejaman masa lalu.
Kenapa mereka mengkhianati kita? Karena mereka tidak menganggap kita saudara. Rasa persaudaraannya. Makanya tanggal 28 Oktober 1928 kami bangsa Indonesia menyatakan bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ribut kabarnya api bisa bahasa Jawa, silakan bahasa Jawa, silakan bahasa Makassar, silakan bahasa Sunda, tapi komunikasi kita tetap paham berbahasa Indonesia. Kita bersaudara dari Sabang sampai Papua. Jangan mau diadu domba karena kita dipersaudarakan. Andai kau bukan saudaraku satu agama, kau tetap saudaraku satu bangsa. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Siap jaga NKRI? Siap jaga Pancasila? Siap jaga ulama? Siap jaga habaib? Takbir! Masya Allah, berapi-api saya siap. Kenapa berapi-api? Rupanya kalau kita udah bersaudara, kita bisa merasakan perasaan saudara itu. Luar biasa jamaah ini, Masya Allah, tabarakallah. Yang keempat, mengambil hasil alam. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadi dan golongan. Cengkeh, kayu manis, bumbu-bumbu dibawa dari negeri ini menyeberang lautan Samudra Hindia untuk membuat tembok di Belanda. Negeri itu dibangun di atas bukit, di tembok laut, disebut dengan Amsterdam. Dam, tempat bendungan, di bendung laut. Dari mana mereka dapat duit? Duit diambil dari negara yang kaya raya. Negeri itu bernama Swarna Dwipa. Swarna Dwipa artinya pulau emas. Di mana Swarna Dwipa? Pulau emas adalah Sumatera, kampung saya. Digali tanahnya, ketemu emas. Digali tanahnya, ketemu minyak bumi. Digali tanahnya, ketemu gas bumi. Pergi ke Sulawesi, digali tanahnya, ketemu nikel. Pergi ke Papua, digali tanahnya, ketemu emas. Apa kata Bapak Abraham Samad? Kalau tidak ada korupsi pengkhianat, setiap anak Indonesia yang lahir 1 bulan tidur dapat uang 20 juta dari hasil alam. Allahu Akbar. Kemana uang itu sekarang? Dimakan pengkhianat, koruptor. Mudah-mudahan mereka semuanya mati masuk neraka. Tapi saya cuma mau ngetes. Kita ulang ya dulu. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Allahumma hdi qaumana, berikan hidayah kepada kaum kami ya Allah. Penguasa-penguasa kami, jaksa-jaksa kami, hakim-hakim kami, KPK kami, polisi tentara kami, jadikan mereka orang yang adil dan amanah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Suaranya tidak perlu menggelegar, dia cukup diam saja, dia tinggal tanda tangan. Semua koruptor hukum mati. Ceramah ini berat, biar aku aja. Kalian gak perlu ceramah, kalian gak perlu khutbah, kalian buat aja tanda tangan. Koruptor hukum mati. Siap? Laksanakan. Tunggu waktunya.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka mengambil minyak bumi, nikel, batu bara, emas? Untuk apa? Kalau sekedar makan satu piring sudah cukup. Kalau sekedar pakaian satu lapis sudah cukup. Kalau ada orang paling kuat makan, paling nangguh 3 kali. Betul? Kalau ada yang nangguh sampai 4 kali, itu bukan kuat makan, ususnya bocor. Pakaian paling tebal, pakaian 3 lapis. 1 lapis di dalam, lapis kedua, lapis ketiga, itu pun sudah Kalau ada yang sampai 4 lapis, itu bukan kaya, itu demam, kedinginan. Untuk apa mereka ambil emas? Untuk apa mereka ambil? Pertahankan sampai anak cucu. Karena sifat tamak, sifat rakus, hawa nafsu. Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab, seandainya manusia ini punya satu lembah dari emas, gunung ada emas, la tamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, dia akan minta satu lembah lagi. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Besok pagi 19 Agustus silakan buka ruko, silakan bisnis, silakan kaya raya. Jamaah Masjid Jami Matraman adalah jamaah yang kaya raya. Tapi bukan kaya karena korupsi, bukan kaya karena mengkhianat bangsa, kaya karena usaha. Dan kalau sudah kaya, untuk menyelesaikan Masjid Jami Matraman yang perlu untuk dak 10 miliar. Ini dia terus setiap ke 10 menit dia diulang terus. Berjamaah ini. Biasanya ini Masjid Jami Matraman, masjid tua, masjid bersejarah. Itu di atas sudah melengkung, mesti dibangun dak. Totalnya 10 M. Belum bisa dinaikkan, sebelum ada modal 3. Karena ini strategis, khawatir kecelakaan. Kalau sudah ada, baru dinaikkan. Biasanya kalau saya bercerita masalah uang, itu panitia langsung mengeluarkan plastik, sorban, kresek, kotak. Tapi di Masjid Jami Matraman, penggalangan dana tidak pakai kotak, langsung transfer banking. Karena jamaah Masjid Jami Matraman gak pakai uang receh-receh, langsung mereka transfer 1 orang 100 juta. Amin. Niat aja dulu. Innama amalu. Nanti pas mau masuk surga kata malaikat, kamu masuk surga tapi saya niat aja dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ibu-ibu yang gak bawa uang, silakan masukkan dompetnya.
kartu ATM, ada rantainya, gelangnya, cincinnya. Uang yang disimpan, dibelikan rumah, rumahmu akan dijual. Dibelikan mobil, mobilmu akan ditarik dialer. Dibelikan cincin, gelang, akan diambil suami untuk modal usaha. Modal usaha. Nanti setelah usahanya maju mereka kawin. Mana yang kekal abadi? Yang kekal abadi adalah uang yang masuk ke kotak, dibangunkan ke dak, dibangunkan ke dinding, masjid Jami' Matraman, sampai hari kiamat tetap tegak berdiri. 17 Agustus 1945 saat dibacakan proklamasi kemerdekaan 45, Insinyur Soekarno-Hatta, mereka sholat Jumat pada hari Jumat bulan Ramadan. Mana mereka? Mereka sudah mati meninggal menghadap Allah, tapi masjid ini tetap tegak berdiri. Masjid ini sampai hari kiamat mengalirkan amal jariah kepada orang yang mewakafkan tanah, mewakafkan semen, batu bata. Yang paling besar pahalanya adalah wakaf kipas angin. Ya Allah, yang berwakaf kipas angin ini buat yang lahannya dingin. Yang belum bersedekah, bukakan pintu rezekinya ya Allah. Yang pura-pura susah, susahkan dia betulannya. Jangan. Terakhir dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, kita belum merdeka dari perpecahan, permusuhan. Allah memerintahkan kita untuk jangan tolong menolong pada dosa dan permusuhan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong pada permusuhan, pada dosa dan permusuhan. Tolong menolong bangun masjid Jami' Matraman boleh? Wajib. Tolong menolong jaga bangsa Indonesia. Wajib. Tolong menolong jaga habaib dan ulama. Wajib. Tapi tolong menolong. Nanti kalau aku mabuk, jangan kasih tahu istriku ya. Oke. Nanti kalau aku mabuk, kita juga begitu. Ini tolong menolong dalam perbuatan maksiat dan dosa. Kalau kau punya teman, punya sahabat yang bisa diajak untuk berdakwah, menasehati, kapan kamu sholat, kapan kamu ngaji, peganglah dia sampai mati. Ini adalah sahabat yang baik-baik. Ini semua adalah teman yang baik-baik. Jaga dia, pegang sampai mati. Kalau sudah mati, kuburkan. Ini yang ada di depan saya, di samping. Ini adalah teman yang baik-baik. Kalau belum mati, jangan dikuburkan. Jaga dengan baik. Siap jaga persaudaraan. Watawasau bil haq. Watawasau. Saya ke Jakarta 6 bulan sekali. Ini sekarang saya datang bulan Agustus. Saya datang lagi nanti bulan Maret setelah selesai hiruk pikuk politik. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari saya tidak ke Jakarta. Di mana Ustaz? Masuk hutan. Supaya apa? Supaya nggak ketemu dengan caleg-caleg. No signal. Nanti setelah selesai hiruk pikuk Maret baru saya datang lagi ke Jakarta. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan negeri ini. Lihatlah peperangan yang ada di Ukraina, hancur lebur,
arang, kalah jadi adu, tidak ada untungnya. Maka kita jaga kedamaian, kita jaga persatuan. Jangan termakan hoax, tetaplah makan lontong gak apa-apa. Makan nasi biryani, jangan makan hoax. Kalau ada berita yang tidak benar, maka kita tanya ulama kita. Anak kita mau nikah, kita tanya harinya dengan ulama. Kita mau buka warung, kita tanya doanya dengan ulama. Maka dalam segala hal kita masih ada para habaib, kita ada para ulama. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidak sia-sia orang yang mau istikharah, dan tidak akan menyesal orang yang mau bertanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri, tanya ulama. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Tadi saya mulai tausiah 4:30, sekarang sudah 5:30. 60 menit kita bersama di Masjid Jami' Matraman, bersama kekal abadi di surga Jannatul Firdaus. Di akhir majlis, puncak tabligh akbar bukan ceramahnya, tapi doanya. Aminkan doa kiai. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik, untuk semua kebaikan kita bersama, kebaikan umat, kebaikan bangsa. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.